Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Perkenalkan, nama saya Usman. Nama booking saya ya Usman Antarikta. Kalian bisa menyebut saya Uuh atau Usman atau An atau siapa, asal yang baik-baik aja. Ya, dalam kesempatan kali ini saya mau launching YouTube channel baru. Ya, dalam awal tahun ini, meskipun ini udah akhir tahun ya guys, Happy New Year, sorry. Selamat tahun baru. Telat, mau akhir, tidak apa-apa. Jadi di tahun 2021 ini saya memutuskan untuk bikin channel baru, namanya Bocah GGK. Apa itu Bocah GGK? Ya, Bocah Gagal Ginjal Kronik. Itu nama panjangnya ya guys. Jadi Bocah GGK ini merupakan sebuah channel yang nanti isinya kita akan membahas mengenai seputar gagal ginjal aja. Ya, apa aja lah. Ya, selain itu juga kita mungkin bisa bahas masih tentang teknologi. Atau kita yang teknologi tetap dibaca di gimana nanti aja. Jadi intinya gitu. Dan semoga channel ini lebih berkembang daripada yang kemarin. Nah, makanya itu saya mohon dukungannya untuk kalian ya guys. Terutama subscribe dan like dan view. Ya itu sih. Emang ada lagi dislike? Oh enggak boleh dislike ya. Oke, jadi nanti mungkin kita akan membahas mengenai masalah nutrisi, terus kehidupan, sosial, terusnya kita mungkin masak-masak untuk pasien gagal ginjal yang baik, apa aja kita nanti bisa sharing dengan para pasien yang lain. Ya kita lihat aja nanti gimana proses kedepannya. Semoga aja rame, jadi saya lebih semangat dan kita bisa lebih deket nih. So deket. Oke guys, jadi ya gitu. Dan untuk intermezzo apa ya, untuk sebagai pengetahuan ya, mungkin nggak penting ya bagi kalian ya, tapi nggak apa-apa, jadi sebagai informasi aja. Jadi saya sendiri Usman, saya ini umurnya masih 26 tahun, tapi saya udah ngidap penyakit gagal ginjal kronik alias kidney disease failure CKD, dan ini udah berlangsung 1 tahun ya guys. Jadi dulu pertama didiagnosa itu pada bulan Februari, kalau nggak salah Februari 2020 ya, 2020 sekarang udah 2021, setahun. Dan dalam 1 tahun ini kehidupan saya tuh berubah total. Aduh, pokoknya itulah ya, intinya gitu. Dan 2020 ini tahun yang menurut saya sih gimana ya, ya penuh dengan ujian lah. Ada corona lah, saya kena gagal ginjal lah, ya itulah pokoknya. Jadi udah setahun, dan gagal ginjal ini dikarenakan karena hipertensi ya guys, hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi kalian yang punya hipertensi sering-sering lah berobat dan minum obat rutin biar nggak jadi gagal ginjal. Itu pesan saya sih bagi para pengidap hipertensi. Jadi rutinlah minum obat lah, rutin minum obat tensi biar tensinya terkontrol, jadi nggak ke ginjal. Kalau udah ke ginjal itu aduh, nyesel lah pokoknya. Kalau bisa
Maaf sedulur tadi kameranya overheat. Aduh, sampai mana tadi ya? Ya sampai hipertensi. Ya hipertensi itu kalau kita nggak kontrol bisa jadi gagal ginjal atau enggak jantung atau stroke. Mengerikan bukan? Jadi bagi kalian yang punya hipertensi sebaiknya segera berobat kalau bisa guys, meskipun katanya sih nggak bisa disembuhin, setidaknya kalian bisa minum obat rutin biar nggak kena penyakit yang lebih parah. Terus apalagi ya kita bahas. Jadi saya itu gagal ginjal karena hipertensi, terus mungkin karena corona juga ya. Dulu saya kena corona kan, mungkin karena corona juga katanya bisa bikin gagal ginjal. Gagal ginjal kita bilang, kalau kita ngobrol mengenai gagal ginjal penyebabnya itu bisa banyak. Salah satunya itu hipertensi, bisa juga karena lupus. Lupus itu penyakit yang karena imun kalau nggak salah itu. Terus karena diabetes atau batu ginjal. Biasanya yang paling banyak sih biasanya apa ya, nggak tahu sih saya. Ya intinya kalau saya lihat banyak juga yang gagal ginjal karena batu ginjal. Tapi kalau batu ginjal biasanya kan bisa dioperasi ya, atau diangkat batunya terus bisa langsung sembuh. Tapi ada yang bisa kalau parah itu bisa sampai ginjal. Jadi kesehatan itu penting ya guys. Dan gagal ginjal itu bukan akhir segalanya sih sebenarnya. Ya tapi ya gimana lah intinya gitu. Intinya bukan akhir segalanya karena kita masih bisa hidup, bertahan meskipun mengandalkan mesin. Dan ngomong-ngomong mengenai gagal ginjal, kita akan tidak pernah terlepas dari cuci darah. Dan untuk cuci darah sendiri itu ada beberapa terapi ya guys. Ada yang menggunakan mesin yaitu cuci darah, hemodialisa. Bisa juga kita cuci darah mandiri, cuci perut yaitu CAPD. Oh itu panjang itu. Nah itu kita nggak harus bolak-balik ke rumah sakit sebenarnya. CAPD mungkin nanti kita beralih ke CAPD ya. Tapi sepertinya nggak harus benar-benar RS. Itu bedanya terus. Biasanya gagal ginjal itu dia agak kesulitan mengenai tidur. Ya seperti saya nih susah tidur lama. Jadi daripada ini mendingan vlog ya kan. Ya gitu. Terus bisa transplantasi alias ganti, tapi kan itu donornya susah, nggak semua cocok, terus biayanya juga gede. Ya terima aja lah. Jadi itu untuk gagal ginjal itu. Apa lagi ya? Nah makanan apa aja sih yang dipantang nggak boleh dimakan itu? Ya sebenarnya nggak ada, cuman bukan dipantang ya. Jadi makannya itu dibatas. Jadi porsinya itu nggak boleh banyak-banyak dan tergantung dari kondisi tubuh kita. Kecuali kalau kita udah over, nah itu baru nggak boleh pantang. Tapi kalau kita masih ini bisa makan, itu tergantung kondisi tubuh kita. Kalau kita kadar, contohnya kita nggak boleh makan kalsium banyak-banyak, kropos. Kalau kalsium di kita kurang juga nggak boleh, harus pas. Nah makanya kalau kita masih bisa boleh kalsium, kalium juga kan kita butuh itu. Tapi kalau kebanyakan kita racunan, dan oleh karena itu kita masih boleh makan, tapi ya asal jangan over, itu aja sih. Lah mau jadi aneh.
Jadi gitu, kecuali kalau kondisi kita lagi ini baru kita nggak boleh makan yang aneh. Itu sih, jadi tergantung dari kondisi. Untuk tahu kondisi kita bisa cek lab, gitu kan, kita bisa tahu kadar natrium berapa, kalium berapa. Nah terus yang paling sering dialami itu anemia. Kalau apa namanya, ginjal itu HB-nya itu di bawah normal lah itu. Dan ini kita harus transfusi biasanya tiap bulan kalau di bawah 8. Kenapa sih kita anemia? Karena ya, dalam ginjal itu dia memproduksi sebuah hormon untuk proses pembentukan hemoglobin. Dan kalau ginjalnya rusak nggak bisa kan? Nah, dan kalau anemia itu rasanya lemes banget, nggak bisa gerak, ya, kita nggak bisa beraktivitas dengan normal gitu. Jadi banyaklah parameter-parameter yang harus kita jaga saat kita udah kena gagal ginjal. Yang paling penting apa ya? Ya intinya kita harus selalu menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan gimana sih? Kita pasti udah pada tahu lah, untuk menjaga kesehatan kita harus melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa aja sih? Ya makan yang bergizi, istirahat cukup, olahraga cukup. Ya intinya sesuai sunnah lah itu. Sesuai sunnah, sesuai anjuran agama, itu udah pas sebenarnya. Cuman kitanya aja yang ya semau kita. Ya itulah intinya. Oleh karena itu, apalagi di musim pandemi seperti ini, mari kita jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, terutama bagi teman-teman seperti saya ini, seperti kita ya. Itu kita harus jaga makan, jaga kesehatan, jaga pikiran, yang paling penting pikiran, karena semua bermula dari pikiran. Itu sih kalau menurut saya. Jadi mungkin udah terlalu panjang ya guys, jadi sekian aja untuk apa ya ini istilahnya, teaser. Oke deh, itu aja mungkin ya. Kita tunggu video selanjutnya, kita akan membahas apa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Saya mohon bantuannya kepada kalian semua untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya mohon dukungannya bagi kalian ya guys. See you.